Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala naji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita membacakan kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratur Rasul karya Dr. Hani Ahmad Faqih hafizahullahu taala, dosen di Universitas Islam Madinah An-Nabawiyah. Kita masuk di pertemuan yang ke-66 di mana hari ini tanggal 2 Rajab tahun 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 22 Desember tahun 2025 Masehi. Ada beberapa hal insya Allah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, Fasal Qatlu Abi Rafi' Salam bin Abi Huqaiq. Kita mulai dari pembahasan pertama, pasal tentang pembunuhan terhadap Abu Rafi' Salam bin Abil Huqaiq. Intinya, sebelum kita sampaikan, intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sebagian kaum muslimin yang ditunjuk nanti untuk mengeksekusi Abu Rafi' Salam bin Abil Huqaiq. Kenapa dia harus dieksekusi? Karena dia yang berkhianat. Karena dia yang kemudian mengobarkan pertempuran yang harusnya kemudian kerukunan yang ada, tetapi kemudian malah dia menjadi provokator. Sehingga seperti ini menimbulkan perang, kemudian layak untuk dibunuh. Sehingga itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas. Qala al-musannif Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, lamma qatalallahu walahul hamd Ka'ab bin Ashraf aduwallah ala yadi rijalin minal Aus. Ketika Allah Subhanahu wa taala, dan itu maha segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah membunuh Ka'ab bin Ashraf, musuh Allah, di mana yang membunuh itu adalah beberapa pemuda dari Aus, kama qaddamna, dzakarahu ba'da waqati Badrin, yang kemudian sudah disebutkan setelah perang Badar. Wa kana Abu Rafi' Salam bin Abil Huqaiq mimman allabal ahzab ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang ini, Abu Rafi' Salam bin Abil Huqaiq, maka dia adalah provokator. Mimman alabba, yang mendorong, yang memanas-manasin, yang menyeru, yang mengajak. Dari Ahzab, menyeru Ahzab, memprovokatori Ahzab, pihak-pihak, kelompok-kelompok yang banyak itu untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yuqtal ma'a Bani Quraidah kama qutila sahibuhu Huyai bin Akhtab. Dan orang ini tidak terbunuh bersama dengan terbunuhnya Bani Quraidah, yaitu temannya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab termasuk tokoh yang memprovokatori. Dan Huyai bin Akhtab sudah terbunuh. Sedangkan Abu Rafi ini kemudian belum terbunuh. Padahal sama-sama provokator dan sama-sama pengkhianat. Kemudian Raghibatul Khazraj fi qatlihi talaban li musawatil Aus fil ajr. Orang Khazraj ingin mereka yang membunuh Abu Rafi untuk agar tujuannya agar mendapatkan pahala yang sama dengan orang Aus. Orang Aus tadi sudah membunuh Ka'ab al-Ashraf sebagaimana sudah dibahas di depan tadi. Sudah membunuh Ka'ab al-Ashraf, sehingga orang Khazraj ingin mendapatkan pahala yang sama. Sehingga mereka minta untuk diperintahkan mengeksekusi Abu Rafi. Dan keduanya sama-sama pengkhianat ya. Karena itu fasta'danu Rasulullah fi qatlihi. Sehingga orang Khazraj meminta izin kepada Rasulullah untuk membunuh Abu Rafi. Fa'adzina lahum. Maka Rasulullah mengizinkan mereka. Qala fantadaba lahu rijalun kulluhum min Bani Salamah. Lalu kemudian berangkatlah orang-orang di mana semua mereka dari Bani Salamah dan mereka bagian dari Khazraj. Fanahadu hatta atauhu, sehingga mereka kemudian bergerak sampai mendatangi tempatnya Abu Rafi. Fi Khaybar, rumahnya di Khaybar. Fi darin lahu jami'ah, tempat di rumah yang besar. Fanazalu alaihi lailan faqataluhu. Mereka datang di situ pada malam hari lalu kemudian membunuh orang tersebut, yaitu membunuh Abu Rafi.
Kemudian al-kalam alaihi min wujuh. Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan ini bisa dibahas dari beberapa sisi. Yang pertama, akhraja hadil haditha al-Bukhari fi sahihi mutawwalatan ma'a ikhtilaf an siyaqil musannif. Kisah ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dalam sahih Bukhari ya, dengan kisah yang panjang dan nanti ada perbedaan dengan apa yang disebutkan oleh musannif sedikit, tidak begitu. Musannif di sini yaitu Ibnu Katsir menyebutkan secara ringkas saja. Di Sahih Bukhari disebutkan dengan panjangnya. Baik, ini yang pertama. Sehingga kisah ini kuat. Kenapa? Karena disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Hal ini menunjukkan di sisi lain bahwa banyak sejarah yang penting untuk kita ketahui itu ada di Al-Quran atau juga kemudian di Sunnah. Dan keduanya termasuk sumber penting dalam sejarah Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, wa Abu Rafi' hadza kana mimman allabal akhzab ala Rasulillah. Abu Rafi' ini provokator yang memanas-manasin kelompok-kelompok agar mereka menyerang Rasulullah. Kama dzakarul musannif, sebagaimana Ibnu Katsir telah menyebutkan. Wa ana ghadafan wa ghairahum min musyrikil Arab yaumaha bil malil katsir. Dia yang kemudian memprovokasi lalu kemudian memberikan donasi. Provokasi dan donasi. Jadi yang dorong memprovokasi lalu kemudian yang ngasih ongkos agar orang Ghatafan, orang-orang musyrik Arab pada waktu itu kemudian dan juga Quraisy ya untuk kemudian menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah sudah mengadakan perjanjian damai, tetapi kemudian dipanas-panasin diantaranya oleh Abu Rafi ini, sehingga kemudian dianggap layak untuk ditumpahkan darahnya karena memicu kerusakannya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, waqad ikhtalafa fi tarihi wuqu'i hadil haditsah. Para sejarawan berbeda pendapat kapan peristiwa pembunuhan Abu Rafi ini terjadi. Baik. Wal azhar, yang paling nampak, annaha kanat ba'da ghazwatil ahzab biqalil. Yang nampaknya paling kuat bahwa peristiwa ini terjadi tidak lama setelah perang Ahzab. Alasannya, li'anna sababa qatl Abi Rafi' hadza ta'libuhul ahzab 'alal muslimina yaumal khandaq. Alasannya karena Abu Rafi' ini yang memprovokasi kelompok-kelompok yaitu Ahzab itu agar mereka menyerang kaum muslimin dalam perang Khandaq. Sehingga wajar kalau kemudian peristiwa ini terjadinya ya setelahnya. Setelah perang Khandaq. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat. Wa fil haditsah, peristiwa ini dalilun ala jawazi qatli walil amri al-muharibin wal muayyanina ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biyadihim aw bimalihim aw bilisanihim. Peristiwa ini menunjukkan bahwa boleh bagi waliul amri, boleh bagi pemerintah. Al-muharibin wal muayyanin, bagi pemerintah untuk membunuh al-muharibin al-muayyanin, orang yang memerangi atau orang-orang tertentu di mana mereka menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu kemudian memeranginya itu dengan tangan, dengan harta, atau kemudian dengan sekedar lisan dengan provokasi. Lisan dengan provokasi. Kalau medsos gimana? Medsos sama dengan lisan, dihukumi sama dengan lisan. Karena itu, orang yang kemudian menimbulkan perang, boleh bagi pemerintah untuk membunuhnya. Boleh. Karena dianggap pengkhianat. Sebagaimana kemudian kita lihat bahwa seringkali pengkhianat negara ya, itu kan dieksekusi. Orang yang dianggap memberontak misalkan, itu dimanapun. Di Indonesia juga banyak contohnya. Orang yang dianggap memberontak dieksekusi, itu banyak. Contohnya banyak sekali di Indonesia. Mirip dengan hal-hal tersebut, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini hal pertama yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita bahas hal yang lainnya. Kita membahas tentang Ghazwatu Bani Lihyan. Kita membahas pasal tentang Ghazwatu Bani Lihyan. Baik, siapakah Bani Lihyan? Nanti kita bahas. Baik. Qala al-musannif mengatakan, "Tsumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Quraidah bi sittati asyhur." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk perang 6 bulan setelah perang Bani Quraidah. Wa dzalika fi Jumadal Ula min sanati sadisa ala sahih. Rasulullah keluarnya itu pada bulan Jumadal Ula, pada tahun 6 Hijriah menurut pendapat yang sahih, menurut pendapat yang benar. Qasidan Bani Lihyan. Tujuannya untuk menuju Bani Lihyan. Siapa Bani Lihyan? Liya'khudha bi tha'ri ashabir raji' al-mutaqaddim dzikruhum. Untuk kemudian membalas perlakuan mereka terhadap ashabur raji yang diutus oleh Rasulullah. Mereka katanya minta qurra untuk mengajarkan Al-Qur'an. Ternyata mereka itu berkhianat. Sehingga Rasulullah SAW kemudian ingin memberikan pelajaran kepada mereka. Kepada para pengkhianat tersebut ya.
Fasara hatta nazala biladahum fi wadin yuqalu lahu Ghurran. Rasulullah bergerak sampai tiba di negeri mereka di suatu wadi lembah yang kemudian disebut dengan nama Ghurran. Di mana Ghurran itu? Katanya Syekh Hani Ahmad Fakih, Ghurran itu bidhammil ghain wa takhfifur ra. Wadin ala khamsin wa thamanina kailan min Makkah syamalan. Jadi lokasinya katanya Dr. Hani Ahmad Fakih, lokasinya 85 km utara dari Mekah. 85 km utara Mekah ya. Kalau di peta utara itu di atas ya. Jadi lokasinya 85 km di utara. Kalau utara kan di atas biasanya. Kalau timur di kanan. Kalau kemudian selatan itu biasanya di bawah. Kalau yang kiri itu biasanya kemudian barat. Jadi 85 km sebelah utara dari Mekah. Kita lanjutkan. Wa huwa baina Amajin wa Usfan. Lokasinya di antara tempat namanya Amaj dan lokasinya antara Amaj dan Usfan. Jadi Ghurran itu antara Amaj dengan Usfan. Saya tidak tahu Amaj dulu atau Usfan dulu. Fawajadahum qad takhassanu fi ru'usil jibal. Ketika Rasulullah datang ke tempat mereka, mereka itu sudah berlindung di pegunungan, sembunyi mereka, takut. Fatarokahum. Rasulullah SAW kemudian tidak memerangi mereka, tapi kemudian justru malah meninggalkan. Mungkin sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan pada mereka, menunjukkan kekuatan Rasulullah SAW. Warakiba fi mi'ati farisin. Rasulullah SAW kemudian membawa 200 pasukan berkuda. Hatta nazala Usfan, sampai kemudian tiba di Usfan. Tsumma qafala ila Makkah, setelahnya kemudian balik ke Makkah. Sehingga itu ringkasnya peristiwa di Bani Lihyan. Baik, kita bahas al-kalam alaihi min wujuh. Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan pembahasan ini bisa dibahas dari beberapa sisi. Yang pertama, hasilu hadil haditha, kesimpulan dari peristiwa ini, anna nabiyya arada tha'ar wal iktisas minal a'rab al-khawna. Rasulullah ingin mengkisos, untuk balas. Baik, wa tha'ar, membalas ya, wal iktisas, dan juga hukum kisos, karena mereka berkhianat. Di mana kemudian yang berkhianat adalah al-a'rab al-khawna, orang-orang Arab kampung yang mereka itu berkhianat. Alladzina ghadaru bi Khubayb bin Adi wa ashabihil qurra, yang mereka mengkhianati Khubayb bin Adi, pemimpin dari Qurra tadi, di mana kemudian dia dibunuh, begitu juga kemudian anggotanya dibunuh. Fi waqi'atir Raji', dalam peristiwa Raji'. Fa kharaja ilaihim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk kemudian menuju tempat mereka. Yuridu mubaghadatahum, untuk kemudian menyerang mereka. Falamma alimu bihi, ketika kemudian orang Bani Lihyan tahu kedatangan Rasulullah, harabu, kabur ya, mereka takut. Watafarraqu fi ru'usil jibal, mereka kemudian terpecah-pecah posisinya. Mereka mencari tempat perlindungan di ru'usil jibal, di gunung-gunung, mereka kemudian berlindung, takut ya. Kesimpulannya, kisahnya seperti itu singkatnya. Ini poin yang pertama dijelaskan oleh Dr. Hani Ahmad Fakih. Poin yang kedua, wa kanat hadhil ghazwa fi sanati sadisa lil hijrah. Peristiwa ini, perang Bani Lihyan, itu terjadi pada tahun berapa? 6 Hijriah. Pada tahun 6 Hijriah. Kama sahhaha wal musannif. Sebagaimana ini pendapat yang dibenarkan oleh Ibnu Katsir dalam di sini ya, di konteks ini. Wa Ibnu Ishaq fi sirah. Begitu juga hal ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq di dalam Sirah Nabawiyah. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, wa yuqadu minal haditha masyru'iyatu qitali man khana wa ghadara wa mu'aqabatihi. Dari sini kemudian diambil pelajaran bahwa perlunya untuk memerangi orang-orang yang berkhianat. Wa ghadara, mirip ya, tidak setia, wa mu'aqabati, lalu kemudian menghukum mereka. Karena mereka melakukan pengkhianatan. Bukan sifat kesatria yang mereka lakukan, tetapi kemudian pengkhianatan. Baik. Itu pembahasan kedua yang bisa kita bahas. Sekarang kemudian kita masuk pembahasan yang ketiga. Baik. Kita masuk pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga tentang kemudian Ghazwatu Dzikorat. Peristiwa Dzikorat. Baik. Peristiwa Dzikorat kemudian nanti kadang-kadang disebut dengan nama peristiwa Ghabah. Ini nanti tulisannya hilang barangkali ya. Semoga tidak. Oh, hilang. Peristiwa Dzikorat. Baik, nama perangnya ya. Baik. Ghabah nanti nama tempatnya. Qala al-musannif, Ibnu Katsir mengatakan, "Tsumma aghara ba'da qudumihil Madinah bilayalin Uyainah bin Hisan fi Bani Abdullah bin Ghatafan." Jadi setelahnya kemudian Madinah itu diserang. Setelah Rasulullah SAW datang dari perang Bani Lihyan tadi, Rasulullah SAW selang beberapa malam kemudian, selang beberapa hari kemudian,
Uyainah bin Hisan itu kemudian menyerang daerah perkampungan Bani Abdullah bin Ghatafan. Ala liqahin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi bil ghabah. Mereka menyerang kawanan ontanya Nabi. Liqah itu dari lakhah. Lakhah itu di sini disebutkan. Apa itu lakhah? Katanya Dr. Hani Ahmad Faqih, an-naqah al-qaribatul ahdi bil wilada. Onta yang baru lahir, wa takunu dzata labanin, yang mereka butuh susu, barangkali itu. Jadi onta yang kemudian masih onta bayi ya, onta masih kecil. Allati bil ghabah. Posisi dari onta-onta tersebut itu di ghabah, di tempat namanya ghabah. Jadi onta-onta yang diserang. Fastaqaha, lalu kemudian onta-onta itu diambil oleh Uyainah bin Hisan dan orang-orangnya. Wa qatala ra'iyaha, dan kemudian penggembala onta-onta tersebut, onta-ontanya Rasulullah SAW itu kemudian dibunuh. Wa akhadhu imra'atahu, lalu istrinya itu kemudian juga ditangkap oleh gerombolannya Uyainah bin Hisan. Fakana awwalu man andzara bihim Salamah bin Amr bin Al-Aqwa Al-Aslami. Jadi orang pertama yang andzara bihim, yang tahu, yang waspada, yang mengetahui peristiwa tersebut itu adalah Salamah bin Amr bin Aqwa. Kadang disebut dengan nama Salamah bin Aqwa saja. Tsumman ba'atsa fi talabihim masyian wa kana la yusbaqu. Jadi dia kemudian mengejar mereka jalan kaki, wa kana la yusbiqu. Ya tidak ngejar ya. Ketika tidak ngejar, apa yang dia lakukan? Faja'ala yarmihim bin nubuli. Lalu kemudian dia melepaskan nubul, anak panah. Melepaskan anak panah untuk mengusir mereka ya. Wa yaqulu ana ibnul aqwa. Aku adalah ibnul aqwa, menunjukkan keberanian ya. Wal yauma yaumar rudha, yakni li'am. Hari ini adalah hari pengkhianatan, hari keburukan, hari pengkhianatan. Hari keburukan kenapa? Karena mereka menyerang. Wastarja'a amata makana fi aidihim. Tetapi kemudian alhamdulillahnya Salamah bin Al-Aqwa ini istarja'a, berhasil mengembalikan amata makana fi aidihim. Berhasil mengembalikan banyak yang ada di tangannya Uyainah bin Hisan dan gerombolannya. Sehingga Salamah bin Aqwa ini kemudian berhasil mengembalikan banyak onta. Mayoritasnya berhasil dikembalikan. Ada yang sebagian tidak bisa. Selanjutnya, walamma waqa'a as-sari fil Madinah, kharaja Rasulullah fi jama'atin minal fursan. Ketika seruan ini tiba di Madinah, terdengar di Madinah, Rasulullah keluar bersama dengan beberapa kelompok dari para kesatria, para penunggang kuda. Jadi pasukan terpilih ya. Falahiku Salamah bin Aqwa. Lalu kemudian mereka mengejar Salamah bin Aqwa, mengikuti Salamah bin Aqwa. Wastarja'ul liqa, sehingga mereka berhasil untuk mengembalikan onta-onta bayi tersebut ya. Wa balaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma an yuqalu lahu dzuqarat, sehingga Nabi tiba di suatu tempat yang kemudian disebut tempat air ya, wadi, yang disebut dengan nama dzuqarat. Sehingga ini menjadi sebab penamaan perang ini. Karena sampai tiba di sana, tiba di tempat namanya dzuqarat. Fanahara lakhatan mimma istarja. Lalu ada salah satu dari onta, satu ekor, itu kemudian disembelih, mungkin untuk makan mereka. Satu saja yang disembelih. Wa aqama hunaka yauman wa laila. Rasulullah SAW kemudian berkemah di sana itu selama 1 hari 1 malam. Berkemah di sana mungkin melihat situasi dulu. Tsumma raja'a ilal Madinah, baru setelah itu kembali ke Madinah. Wa aqbalatil mar'ah al-ma'surah ala naqatin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita yang tertawan tadi, istrinya penggembala, itu naik di ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nadarat, wanita ini punya nadar. Inillahu anjaha 'alaiha latan harannaha. Kalau kemudian Allah menyelamatkan dia, maka dia bernazar bahwa ontanya Rasulullah itu kemudian akan dia sembelih. Akan disembelih. Tapi nahar itu sembelihnya bukan diginiin ya. Nahar itu sembelihnya onta ditusuk lehernya ya, ada caranya. Di media sosial ada caranya. Bukan kemudian dipotong, bukan. Ada caranya sendiri bagaimana menyembelih onta, beda. Nahar. Kalau kemudian menyembelih itu kan istilahnya biasanya dzabah. Kalau itu nahar, ditusuk, beda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bersabda, bi sama juzdiha. Sungguh buruk apa yang engkau lakukan. La nadzara li ibni Adam fi ma la yamlik. Tidak ada nazar bagi ibnu Adam dari apa yang bukan miliknya dia. Dari apa yang bukan miliknya dia. Karena ini miliknya Rasulullah. Tidak boleh bernazar dari harta yang bukan miliknya. Wala fi ma'siyah, tidak boleh bernazar dalam maksiat.
wa akhadha naqatahu, lalu Rasulullah mengambil ontanya tadi karena miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan, al-kalam alaihi min wujuh. Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan ini bisa dibahas dari beberapa sisi. Yang pertama, khabaru hadil quzwah mukharrajun fi sahihain binahwi siyaqil musannif min riwayati Salama bin Aqwa radhiyallahu anhu. Kisah ini itu ada di sahihain. Kurang lebih mirip dengan kisah yang disebutkan oleh musannif ini dari riwayat Salama bin Aqwa. Ada. Ya, memang betul ada. Ini poin yang pertama. Hal ini menunjukkan poin yang pertama ini bahwa cerita ini betul, kuat. Kenapa? Karena ada di hadis. Karena ada sebagian cerita ya, tidak disebutkan dalam hadis ya. Derajatnya tidak sekuat yang ada di dalam hadis. Terutama ketika hadisnya, riwayatnya kuat ya, sanadnya kuat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, waqad summiya bidzikarat. Perang ini kadang disebut dengan nama dzikarat. Nisbatan ila ismil mawdhi' alladhi waqa'at indahu. Karena disebutkan kepada tempat peristiwa tersebut, yaitu tempat air, lembah yang ada airnya, namanya dzikarat. Sehingga perangnya disebut dzikarat, menunjukkan tempat. Dan kita tahu banyak perang dikasih nama tempatnya, perang Badar, karena lokasinya di Badar, perang Siffin, lokasinya di Siffin, dan seterusnya. Wa ba'duhum yusammiha ghazwatal Ghaba li'anna liqah kana tur'a hunak. Ada sebagian tempat kemudian, ada sebagian sejarawan menyebutnya dengan ghazwatul Ghaba. Kok Ghaba? Ghaba itu adalah li'anna liqah kana tur'a hunak. Karena Ghaba itu digembalakan di situ, dan di situ kemudian diambil. Sedangkan dzikarat Rasulullah sampai tempat itu. Ghaba itu tempat ontanya diambil, tempat ontanya digembalakan lalu kemudian diserang oleh Uyainah bin Hisn dan gerombolannya. Adapun dzikarat itu pengejarannya Rasulullah sampai dzikarat. Sehingga disebut Ghaba karena ontanya diambil di situ, disebut dzikarat karena Rasulullah sampai tempat tersebut. Sehingga itu sebab penamaannya. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, waqad ikhtalafa fi tarihi hadhil ghazwa. Para sejarawan berbeda. Kapan waktu dari perang ini? Walladzi alaihi amatu ahli siyar annaha kanat fi sanati sit. Mayoritas dari ulama sirah mengatakan bahwa tahun 6. Mayoritasnya mengatakan demikian. Qabla sulhil Hudaybiyah, sebelum perjanjian Hudaybiyah. Wa jazima Imamul Bukhari fi sahih annaha kanat sanah 7 qabla ghazwati Khaibar bi 3 ayyam. Adapun Imam Bukhari mengatakan enggak, peristiwa ini terjadinya pasti itu 7 hari sebelum perang Khaibar. Berarti tahun berapa? Tahun 7. Sehingga mayoritas sejarawan bilang tanggal 6, sedangkan Imam Bukhari bilang tanggal 7, 3 hari sebelum kemudian perang Khaibar. Wallahu a'lam. Ini tentang waktu. Kita masuk poin yang keempat. Wa minal mulaqid anal Madinah kanat tata'arradu fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam baina khinin wa akhar limithli hadhihi hadzal i'tida'at mimman haulaha minal a'rab. Jadi yang bisa kita amati pada waktu itu pada waktu itu Madinah itu rentan diserang oleh orang-orang Arab kampung. Seperti contoh ini. Jadi diserang dari sini, diserang dari sana, yang diserang itu perkampungan, yang dibakar itu pohon kurma dan seterusnya ya. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya. Waqad sabaqa mithluhu indama aghara Qurs bin Jabir al-Fihri ala sarhil Madinah fi ghazwati Badr al-ula. Sebagaimana dalam perang Badr al-ula yang diserang itu adalah sarhil Madinah, hewan ternak di Madinah. Kalau sekarang itu onta-ontanya Rasulullah. Pernah sebelumnya, saya lupa perang apa itu. Itu yang diserang adalah perkebunan kurma. Sehingga Madinah pada masa ini itu rentan diserang. Rentan diserang oleh orang-orang Arab. Di antaranya Arab kampung. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima. Wa qauluhu la nadhara li ibni Adam fima la yamlik wala fi ma'siyatin. Tidak ada nazar katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi manusia dalam hal yang bukan miliknya, enggak boleh, bukan miliknya. Enggak boleh bernazar dengan yang bukan miliknya. Wala fi ma'siyah, tidak boleh bernazar dalam maksiat kepada Allah. Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan fihi dalil ala anna man nadhara bima la yamlik fa nadharuhu la yasikh. Beliau menyebutkan hal ini menunjukkan dalil bahwa orang yang bernazar dengan barang yang bukan miliknya, maka nazarnya tidak sah. Walayan akid, tidak sah, tidak berlaku. Wala kafarah ta'ali, dan tidak ada kafarah. Kenapa? Tidak ada beban bagi dia. Karena bukan miliknya dia. Syaratnya kemudian tidak masuk, tidak sah. Ka'ayakulu lillahi alayya in syafiyallahu maridi an atasaddaq bi thawbi fulan. Ini sama saja misalkan ketika ada orang misalkan ingin bernazar, kalau aku nanti disembuhkan oleh Allah dari sakit ini, aku akan bersedekah dengan
bajunya fulan. Dengan bajunya fulan. Bajunya fulan. Berarti kan bukan punya dia. Maka nazar yang seperti ini tidak sah, tidak boleh. Kenapa? Bukan miliknya. Bukan miliknya. Wa kadzalika man nadzara ma'siyatan kasyurbil khamri. Begitu juga kemudian nazar maksiat, misalkan kemudian nazar kalau selesai ini, kalau dapat ini, bisa menyelesaikan ini, dapat rezeki ini, dapat nikmat ini, akan minum khamr. Nggak boleh. Kenapa? Maksiat. Nggak boleh. Maka fanadzaruhu batil. Maka nazarnya batil. Layan akid. Tidak sah. Wala kafarata alaihi. Tidak ada kafarah baginya. Kenapa? Karena nggak sah. Inda aktsar ulama, dan ini menurut pendapat mayoritas ulama. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bahas. Barusan kita membaca tentang Ghazwatul Dzikorat, bagaimana Madinah diserang, yang diserang kebetulan ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah ngejar, maka ini Ghazwatul Dzikorat. Lalu kemudian ada Ghazwatul Bani Lihyan, sudah kita bahas bagaimana Rasulullah ingin memberikan pelajaran kepada orang Bani Lihyan yang telah berkhianat membunuh Hubaib bin Adi dan teman-temannya dari para qurra yang mereka itu harusnya katanya diminta untuk mengajarkan Al-Qur'an, tapi malah dikhianati dan dibunuh. Sebagaimana sudah kita membahas tentang pembunuhan Abu Rafi, di mana Abu Rafi ini provokator yang memicu perang Ahzab. Bukan hanya provokator, dia kemudian ngasih uang juga, ngasih donasi untuk perang, sehingga layak untuk dibunuh. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.